Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi materi tentang penjelasan karya tulis ilmiah dengan fokus metodologi penelitian atau kita sebut dengan bab 3, di mana sistematika bab 3 ini meliputi bagian A, tempat dan waktu penelitian, B, metode penelitian, C, objek penelitian, D, teknik pengumpulan data, E, instrumen penelitian, F, teknik analisis data. Ini sistematika digunakan untuk membuat karya tulis ilmiah. Jadi ini adalah subjudul yang kita batasi supaya tidak terlalu banyak, tidak melebar, kita batasi dalam 6 poin saja. Ini berlaku untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penyusunan bab 3, metodologi diawali dengan tempat dan waktu penelitian. Dan ini contoh penulisannya, tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian, tempat pelaksanaannya di mana. Bagi yang kuantitatif, ini sudah jelas, sudah ada objeknya. Ada di sekolah, di universitas, di masyarakat, di RT, di kecamatan, di desa, dan di kelurahan, dan lain-lain. Kalau kualitatif, bagaimana? Tidak ada objeknya, sehingga tidak bisa menuliskan tempat penelitian. Nah, ini bisa kita siasati dengan penulisannya adalah seperti ini untuk penelitian kualitatif. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah, jadi Anda jelaskan atau teman-teman jelaskan terkait di mana saja teman-teman mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Misalnya di rumah, koma, perpustakaan, koma, taman belajar, koma, dan lain-lain misalnya. Tapi jangan lupa diberikan statement keterangannya, misalnya taman belajar kota Ngawen, misalnya seperti itu. Jadi penulisan tepatnya seperti itu untuk kualitatif. Kemudian waktu penelitiannya ini ada dua hal. Pertama adalah teman-teman tuliskan berapa jumlah penelitiannya, misal jumlah bulannya ya. Dalam melakukan penelitian ini misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan seperti itu. Ditulis dengan mulai dari bulan apa, selesainya di bulan apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya tabel jadwal. Yang terpenting adalah tahapan kegiatannya diperjelas ini. Persiapan, observasi, penyebaran angket, misalnya pengumpulan data, analisis, kemudian menginterpretasi, kemudian membuat artikel, mengumpulkan, dan sebagainya. Bisa dibuatkan dalam bentuk per bulan, seperti contoh waktu pelaksanaan bulannya tulis, kemudian dihitamkan atau dibirukan atau ditandai warna. Atau teman-teman boleh membuat per minggu, contoh misalnya bulan Januari, tulis di bawahnya minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 misalnya. Kemudian Februari, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, seperti itu silakan. Jadi saya berikan leluasa kepada teman-teman untuk menentukan pembuatan tabel jadwal penelitian atau waktu penelitian. Kemudian di tempat penulisan ini disesuaikan dengan tempat terjadinya penelitian yang direncanakan. Fokus pada posisi objek, lihat pada objeknya nih yang kuantitatif nih. Kemudian penentuan waktu penelitian disesuaikan dengan lama penelitian yang telah direncanakan, misalnya 3 atau 4 bulan atau lainnya. Kemudian di tabel penelitian ini harus ada tahapan yang dirancang sesuai dengan timeline, bulanan atau mingguan. Seperti itu. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal, boleh dibuat mingguan atau bulanan tabelnya. Seperti itu. Berikutnya metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian itu cara yang dilakukan dalam melakukan penelitian atau prosedurnya bagaimana dalam melakukan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan, teman-teman, jika metodenya kuantitatif atau judul Anda bersifat kuantitatif, maka melalui dua hal. Yang judulnya depannya pengaruh itu berarti metodenya ada eksperimental.
Jadi nanti penulisannya seperti ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan dengan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental kalau judulnya pengaruh. Kalau judulnya korelasional atau hubungan, berarti bisa menggunakan metodenya adalah bisa ex post facto dan sebagainya. Kalau kualitatif, jika kalian tidak menyebarkan angket atau tidak melakukan survei ke lapangan untuk menganalisis sesuatu, maka Anda menggunakan deskriptif. Contoh analisis novel, kemudian cukup studi literatur saja, cari pendapat atau teori para ahli menggunakan deskriptif. Tapi kalau ada survei atau bisa memberikan angket di lapangan, maka ini bisa menggunakan metodenya survei. Jadi tulisannya seperti ini. Penelitian yang dilakukan ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif misalnya atau metode studi kasus. Metode tindakan ini PTK, PTK untuk guru-guru ya yang hendak atau yang sedang mengajar di kelas. Jadi ini tidak mungkin untuk teman-teman disesuaikan bidangnya saja apakah PTK digunakan atau tidak. Kemudian di dalam penulisannya seperti ini ya, ini contohnya nih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian itu adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Ini contohnya dijelaskan metode kuantitatif itu apa, kemudian dijelaskan juga prosedur eksperimental itu bagaimana. Seperti itu. Kemudian objek penelitian, objeknya siapa, apa, atau di mana. Jadi objek penelitian itu ditentukan berdasarkan masalah yang sedang terjadi. Objek dapat berupa mahasiswa, misalnya mahasiswa kelas berapa, mahasiswa semester berapa, siswa kelas berapa, anak usia berapa, pegawai di mana gitu. Atau dalam bentuk benda ya, kalau tadi manusia, kalau ini bisa dalam bentuk benda mati atau bendanya, misalnya korannya koran apa, cerpennya judulnya apa, novel puisi, naskah, judulnya juga apa, dan lain-lain. Tadi pengumpulan data bisa melalui 6 hal. Pertama adalah observasi, yaitu kalian datang ke lapangan untuk melakukan observasi. Wawancara, teman-teman datang ke lapangan untuk melakukan wawancara. Angket, menyebarkan kuesioner kepada responden. Tes, memberikan soal kepada responden. Studi pustaka, menelaah atau menganalisis suatu hal berdasarkan teori-teori pendapat para ahli atau menggunakan buku-buku atau menggunakan teori-teori online atau teori-teori digital untuk mendukung atau menjawab masalah yang terjadi. Itu studi pustaka atau kita sebut dengan studi literatur. Terakhir adalah dokumentasi, bisa berupa gambar atau video. Nah, teman-teman, di sini ada 6 cara teknik pengumpulan data. Ini bukan berarti 6-6-nya kalian gunakan. Contoh, misalnya saya mengambil judul pengaruh GrabFood terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Apakah melakukan observasi? Ya, jelas saya mendatangi mahasiswa tersebut. Wawancara, jika memang ada wawancara silakan, tapi jika tidak ada juga tidak apa-apa. Angket sudah pasti saya memberikan angket kepada responden. Kita tulis angket. Tes, kami tidak memberikan tes. Studi pustaka, saya memberikan angket, tidak melakukan studi literatur. Dokumentasi, ya ada. Berarti yang dipakai dalam judul tersebut yang pengaruh GrabFood terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ini bisa menggunakan dan pengumpulan datanya adalah bisa melalui observasi, angket, jika ada wawancara-wawancara, jika tidak ada langsung kepada dokumentasi. Kalau judulnya misalnya tentang analisis ya terkait YouTube gitu, YouTubers atau selebgram misalnya. Observasi ya yaitu menonton videonya, jelaskan tuh seperti itu. Wawancara lakukan tidak dengan YouTubersnya, jika tidak ya berarti tidak usah. Angket tidak, tes tidak, studi pustaka iya. Jadi nanti kalian menganalisis berdasarkan aspeknya apa, misalnya strategi bertutur pada tuturan selebgram misalnya. Berarti tuturan selebgram kamu analisis. Terakhir adalah dokumentasi jelas, ada videonya. Seperti itu. Kemudian
masuk ke dalam instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Adanya indikator analisis. Jadi harus buat indikator analisisnya. Nah, indikator analisis ini disesuaikan dengan judulnya. Kemudian dituangkan dalam tabel analisis. Nah, di dalam pembuatan karya tulis ilmiah, teman-teman akan mengalami pembuatan bab 2, yaitu ada penjelasan terkait indikatornya. Nah, indikator ini mungkin bersifat seperti kisi-kisi atau tabel kerangka konsep. Jadi masukkan di sini. Kemudian kalau yang kualitatif masuk ke definisi konseptual namanya. Jadi kalau kualitatif dia menggunakan indikator analisis, berarti menggunakan tabel analisis. Jika penelitian kuantitatif menggunakan definisi konseptual, bisa menggunakan angket atau tes atau non tes. Berarti siapkan prosedurnya seperti itu. Kemudian teknik analisis data. Kita bahas penelitian kualitatif dulu. Untuk penelitian kualitatif semuanya menggunakan Miles and Haberman. Kita ambil contohnya ini saja yang lebih mudah ya. Kita mengambil contoh penelitian kualitatif ini dengan teknik analisis datanya menggunakan Miles and Haberman. Di mana Miles and Haberman ini ada 3 tahapan, yaitu ada tahap reduksi data, tahapan data display, kemudian tahap kesimpulan. Reduksi data itu memilah, memilih, dan menggunakan. Jadi semua data itu dipilah dulu, kemudian dipilih, kemudian digunakan. Jadi tidak semua data itu bisa digunakan. Display membuat kayak semacam bagian perjalanan. Nah, bagian ini bisa teman-teman nanti cantumkan di bab 4 teman-teman. Terakhir adalah dari bagian itu untuk mencapai sebuah kesimpulan. Jadi bagaimana kesimpulannya menggunakan teknik Miles and Haberman. Jika penelitian kuantitatif, sebenarnya teman-teman ada judul yang menggunakan pengaruh ya, dan juga ada judul yang menggunakan atau hubungan. Jadi ada pengaruh dan ada hubungan. Penelitian kuantitatif ada yang menggunakan judulnya pengaruh dan ada yang menggunakan judulnya di depannya menggunakan kata hubungan. Jika hubungan disebut dengan koefisien korelasi, mungkin teman-teman bisa menggunakan analisis univariat dan bivariat atau uji statistik yang lainnya. Kemudian untuk judulnya pengaruh bisa menggunakan produk momen atau uji regresi atau menggunakan uji statistik lainnya. Yang dimana nanti keduanya menggunakan uji T. Nah, namun dalam pembahasan ini, ya karena ini fokusnya untuk karya tulis ilmiah saja, maka teman-teman tidak perlu melakukan uji statistik. Tapi Pak, bagaimana jika saya ingin menggunakan uji statistik? Boleh, silakan. Saya bebaskan. Paling tidak minimal fokusnya adalah kalian menentukan persentase dari angket saja. Jadi dari angket yang disebar, cukup teman-teman cari persentasenya saja, kemudian jabarkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di masalah yang ada di bab 1. Terakhir adalah penelitian PTK, karena penelitian PTK ini fokusnya ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, keduanya. Jadi penelitian tindakan kelas ini mengkaji analisis kualitatif berdasarkan Miles and Haberman, kuantitatif ya bisa menggunakan persentase atau uji statistik.